Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang soleh solehat, yang senantiasa untuk berbuat baik dan selalu memperbaiki diri. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kemarin mengenai surat Al-Ma'un. Namun kalau kemarin lebih ke ranah membaca dan menghafal, hari ini kita lebih ke ranah memahami, memaknai surat Al-Ma'un. Kalian bisa membuka buku LKS kalian halaman 9. Halaman 9 kalian lihat surat Al-Ma'un halaman 9. Nah, secara arti surat Al-Ma'un ini berarti barang-barang yang berguna. Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Dan surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, dan ia termasuk surat Makkiyah karena turunnya di kota Makkiyah. Turunnya sesudah surat At-Takasur dalam Al-Quran. Secara urutan berada di ayat 107. Nama Al-Ma'un diambil dari kata Al-Ma'un di ayat terakhir atau ayat ke-7. Nah, dalam memahami surat Al-Ma'un, kalian bisa lihat halaman 10. Halaman 10 ya. Pada intinya, dalam memahami surat Al-Ma'un ini ada beberapa poin. Yang pertama yakni kita harus menyayangi anak yatim. Badu'ul yatim. Ya, jadi terhadap anak yatim kita harus menyayangi mereka. Dalam artian ketika mereka mengalami kesulitan dan sebagainya, kita harus membantunya. Kita tidak boleh menganiaya. Dalam artian mengolok-olok jika dia tidak punya ayah atau tidak punya ibu atau tidak punya keduanya. Jadi kita harus senantiasa membantunya. Ada sebuah hadis bahwasanya fa'ammal yatima fala taqhar. Artinya, maka dari itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Biasanya ada orang yang bahayanya merasa dia punya keluarga yang lengkap, terhadap anak yatim akhirnya sewenang-wenang. Karena anak yatim dianggap tidak ada yang membela. Padahal Allah itu sangat mencintai anak yatim. Karena apa? Badu'ul yatim. Maka kita sebagai orang yang istilahnya orang yang beriman dan bertakwa diperintah untuk menyayangi anak yatim melalui ayatnya di surat Al-Ma'un. Ini ada lagi hadis Nabi. Ana wa kafilul yatimi fil jannah. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim akan masuk surga. Dalam artian ketika ada orang yang mengadopsi anak yatim, ada orang yang menjadi donatur di panti asuhan, ada orang yang senantiasa membantu anak yatim, maka orang tersebut akan dijamin oleh Allah masuk dalam surga bersama Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua terhadap makna kandungan surat Al-Ma'un, yakni kita diperintah oleh Allah untuk mengajak orang lain membantu fakir miskin. Dalam artian orang yang miskin adalah orang yang hidupnya serba pas-pasan, serba kekurangan. Bekerja 1 hari hanya untuk cukup dalam makan 1 hari, tidak lebih. Maka itu kategori orang miskin. Sementara orang fakir itu orang yang kekurangan, tidak mampu bekerja, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Itu orang fakir. Ini, orang fakir adalah orang yang hidupnya seperti orang miskin, tapi maksudnya lebih susah lagi dibandingkan orang yang miskin. Orang yang miskin itu orang yang 1 hari bekerja bisa untuk mencukupi kehidupannya 1 hari. Sementara orang fakir itu orang yang kurang. Dia tidak mampu bekerja, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kemudian selain menyayangi anak yatim dan juga membantu orang fakir miskin, surat Al-Ma'un mengandung makna bahwasanya kita sebagai seorang muslim, seorang yang Islam harus menjalankan sholat. Tidak boleh lalai terhadap sholat. Berarti kan kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Baik subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, semua harus kita lakukan. Karena kalau kita termasuk orang yang lalai, maka di yaumil qiyamah kita akan mendapat balasan amal buruk sehingga kita masuk dalam nerakanya Allah. Ini seperti di sebuah hadis Nabi yang artinya amal pertama kali yang akan dihisab itu artinya dihitung, ditimbang baik dan buruknya, yakni di pada hari kiamat adalah amalan sholat. Maka barang siapa yang baik sholatnya akan baik seluruh amalnya, dan barang siapa yang rusak sholatnya maka akan rusak seluruh amalnya. Dalam artian ketika sholat menjadi acuan utama seluruhnya maka akan baik. Ketika buruk sholatnya maka akan rusak semuanya. Akan tetapi kita tetap dalam proses belajar, kita harus senantiasa berusaha dulu memperbaiki sholat sehingga semakin sempurna. Dan ketika kita sudah menjalankan sholat 5 waktu, jangan merasa sombong. Karena sombong itu hanya haknya Allah. Kalau kita sampai sombong, maka kita merampas haknya Allah. Sehingga Allah murka. Jadi kita tidak boleh sombong. Ketika kita sudah menjalankan sholat 5 waktu, maka kita tidak boleh merasa sombong menjadi orang yang sok suci, orang sok sempurna. Nah, itu kemudian di halaman selanjutnya, mengenai makna kandungan selanjutnya, yakni kita tidak boleh riya. Dalam artian riya itu berharap sesuatu atau gini, bila berbuat baik maka kita berharap mendapatkan balasan, itu termasuk riya. Seumpama kita memberi teman, maka berharap mendapat balasan untuk diberi teman itu termasuk riya, dan kita tidak boleh riya. Ketika mengamal sesuatu, memberikan sesuatu, kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Nanti pasti Allah akan membalas kebaikan tersebut. Ketika amal di masjid, jangan sampai kita riya, merasa dilihat orang sebagai orang yang dermawan, merasa dilihat orang sebagai orang yang luman. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh riya seperti itu. Kandungan surat Al-Ma'un yang selanjutnya, yakni kita tidak boleh enggan menolong orang lain. Maka kita harus mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, gitu kan, untuk kemaslahatan umat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalian bisa baca buku LKS-nya halaman 9 sampai 12. Halaman 9 sampai 12. Jadi nanti dibaca dalam bentuk pesan suara. Untuk video tugasnya saya kirim di video berikutnya.